bahwa kaum Ba'alawi itulah kadzab bin kadzab, mereka penjahat kelas kakap, wajib dimusnahkan dan dihancurkan di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu video dari seorang kiai sepuh yang turun gunung untuk kemudian merespon hiruk pikuk masalah nasab Ba'alawi. Dan kali ini sebuah pernyataan yang betul-betul sangat keras, tegas, yang menohok terhadap kaum Ba'alawi yang sering mengangkat-ngangkat nasab mereka, ya, seolah-olah yang lain itu kelasnya rendah, mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal ini masih dalam proses yang lagi disoal. Apa yang disampaikan oleh kiai sepuh ini ternyata menunjukkan bahwa semakin banyak kiai-kiai yang mulai, ya, kritis dan sadar dengan situasi yang hari ini sedang menjadi perbincangan publik. Memang kalau kita melihat, ya, fenomena beragama di Indonesia ini, bahwa NU lah sebenarnya yang banyak menerima dan mengakui para habaib itu dan memiliki tempat yang atau perlakuan yang khusus lah, yang istimewa, ya, dibanding dengan ormas-ormas keagamaan lainnya yang dia sifatnya biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya habaib itu mendapat tempat istimewa itu hanya di mata para warga-warga NU. Dan kali ini sebagian warga NU kemudian itu sedang melakukan, ya, riset, ya, penelitian, sebutlah Kiai Maduddin Usman dan kawan-kawan. Dan menariknya semakin banyak kemudian kiai yang sadar akan situasi ini. Nah, menarik, kita akan coba simak seperti apa ulasan daripada kiai sepuh ini, karena setidaknya ketika ada orang yang mengklaim diri sebagai zuriat Nabi, maka ketika ada orang yang kemudian mempertanyakan, mengkritisi, maka tentu itu harus diverifikasi ulang, harus diuji ulang dengan data, dengan kitab, dan tentu dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan inilah yang kemudian kita harapkan supaya betul-betul semua kemudian menjadi clear dan jelas. Dan kita berharap, ya, bahwa apa yang telah menjadi polemik hari ini itu harus dijawab oleh kalangan Ba'alawi. Nah, seperti apa ulasan sikap tegas dari kiai sepuh ini? Mari kita simak sama-sama. Saya sudah punya keyakinan bahwa kaum Ba'alawi itulah kadzab bin kadzab, mereka penjahat kelas kakap, wajib dimusnahkan dan dihancurkan di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia. Majelis Ulama Indonesia itu ketika dipimpin oleh Hasan Basri sudah menyatakan bahwa habaib budaya Nabi Indonesia itu ada, tapi dibela kalau Gus Dur. Tujuan membela habaib itu bukan habaib yang imigran Yaman, budaya Nabi yang warisan migrasi sampai ke Asia Tengah, sampai kemudian nanti ke Nusantara Dakwah. Tapi ini kan Ba'alawi masih pendukungnya itu yang katanya Yaman, dengan data sangat lemah. Malah Gus Abbas yang 6 tahun juga belajar di India menemukan jejak Azmat Khan itu kan nggak ada, katanya Ba'alawi Azmat Khan itu ke Hadramut Yaman. Di India itu nggak ada Azmat Khan, narkoba Azmat Khan juga nggak ada. Orang di daerah sana ditanyai siapa itu Abdul Malik Azmat Khan juga nggak ada yang tahu, makamnya juga nggak ada. Ternyata kan datanya memang dari kitab Syamsul Bohiro yang kita pegang nasabnya dari Ba'alawi itu tertulis jelas dari Van den Berg, orang Belanda. Jadi kitab nasabnya Ba'alawi itu terkait Wali Songo, Ba'alawi mengambil referensi dari orang Belanda bernama Van den Berg, tertulis di kitab itu. Van den Berg sendiri kan orang Yahudi Belanda, warga Yahudi Belanda, Van den Berg ini. Sebagaimana juga gubernur jenderal Belanda itu juga orang Yahudi.
ternyata tes DNA-nya Pak Alawi itu kan bukan orang Arab, tapi sama sekali bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi. Ternyata tes DNA mereka itu adalah dari keturunan Yahudi Khazar, yang suatu bangsa perampok di Asia Tengah, yang mereka itu mencampur menjadi agama Yahudi biar tidak diserang sama Nabi Sulaiman di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian setelah itu mereka masuk ke agama Yahudi dan mereka membuat kelompok dari agama Yahudi itu sendiri. Begitu. Jadi mereka hasil tes DNA-nya bukan orang Arab apalagi keturunan Nabi, tapi dari Yahudi Khazar, Yahudi yang bukan keturunan dari Ibrahim, tapi dari bangsa lain yang masuk ke agama Yahudi. Dan mereka sekarang berkuasa di Israel. Jadi Zionis Israel itu apa? Itu yang paling banyak Yahudi Ashkenazi, Yahudi dari keturunan Kaukasia Khazar ini. Yang Yahudi Ibrahim, keturunan Ibrahim sendiri dari 12 putranya Ishak, Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu juga tereliminasi, juga mengalami rasisme dari Yahudi palsu ini yang mengaku beragama Yahudi ini. Itu juga terjadi di suku Khazar yang masuk ke agama Islam, termasuk Pak Alawi ini. Mereka ngaku sebagai cucu Nabi, dan ini mereka tidak ada satupun yang berani tes DNA, tidak ada satupun yang berani membantah bahwa Yahudi internasional sudah mengisbat mereka sebagai keluarga besarnya. Itu ada situs. Padahal dulu Rizik Sihab menginstruksikan tes DNA ada dalam bukunya. Sekarang menantunya mengharamkan. Kan begitu, tapi kan tidak konsisten. Itu jahil. Begitulah. Menurut Abang, sejauh mana harusnya negara dan PBNU menyikapi hal ini? Karena yang penting itu kan orang NU. Muhammadiyah nggak laku mereka, apalagi Al-Irsyad, persis, apalagi non Muslim. Yang melakukan hanya di NU. Hanya di NU dulu. Majelis Ulama Indonesia itu ketika dipimpin oleh Hasan Basri sudah menyatakan bahwa habaib budaya Nabi Indonesia itu ya, tapi dibela kalau Gus Dur. Gus Dur tujuan membela habaib itu bukan habaib yang imigran Yaman, budaya Nabi yang warisan. Tapi memang imigran Yaman para habaib itu mereka itu kan yang mentadbir dan menghormati menepuk tangan kan orang-orang yang sekarang itu sebetulnya PBNU harus bersikap tegas dan lugas. Awalnya banyak seluruhnya dan pakar-pakar. Ada siapa? Basul Masyari. Tinggal Basul Masyari. Kalau Muhammadiyah dan lain-lain. Agus Bandung. Cuma ini ada. Kedua NU membentuk Basul Masyari untuk menentukan nasab Nabi itu siapa. Ini yang kedua, negara harus bagaimana ya? Dan negara harus bersikap tegas. Saya sudah punya keyakinan bahwa kaum Ba'alawi itulah Azab bin Kazab. Mereka penjahat kelas kakap, wajib dimusnahkan dan dihancurkan di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia. Semoga hancur dengan sehancur-hancurnya. Salam Muhammad. Allahu Akbar. Nah, itu sebuah sikap tegas dari Kiai Sepuh ini yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini ya melakukan hal yang sifatnya jahat ya. Klaim-klaim itu kan harus diuji, harus diverifikasi. Di saat ada orang yang mengklaim diri sebagai zuriat Nabi, sebagai keturunan Nabi, lalu kemudian ada yang mempertanyakan, ada yang menyoal dengan melalui penelitian, dengan kitab ya, dengan sejumlah manuskrip dan catatan-catatan lainnya, maka klaim yang pertama itu harus diverifikasi kembali, harus diuji kembali, dia harus buktikan kembali ya. Dan ini yang sampai hari ini kalangan Ba'alawi belum memberikan sebuah jawaban dari apa yang telah dikaji oleh Kiai Imaduddin Usman. Kita berharap bahwa PR besar bagi kaum Ba'alawi ini harus bisa menjelaskan kepada publik, kepada umat ya. Sebab jika tidak, maka ini tentu akan menjadi sebuah catatan kelam bagi ya nuansa keislaman kita di Indonesia. Dan kita berharap semakin banyak kiai yang mau dan berani memberikan pencerahan kepada umat Islam di Indonesia ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.